Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, mata kuliah Statistika Industri, kelas 4B, program studi agroindustri, yang beranggotakan kelompok yang pertama ada Khalifah dengan NIM 1902301022, kemudian ada Nazhani dengan NIM 1902301036, dan juga Sa'dia dengan NIM 1902301048. Pembagian pengerjaan kasus ini dilakukan pada kasus 1 oleh Najhani, kasus 2 dan 3 oleh Sa'dia, dan kasus 4 dilakukan oleh Khalifah. Penyelesaian ini menggunakan Microsoft Excel dan juga SPSS 26. Baik, langsung saja masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'dia. Saya dari kelas 4B, program studi agroindustri. Dan di hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan analisis regresi menggunakan SPSS dan juga Microsoft Excel. Analisis regresi dalam statistika merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu parabel dengan parabel yang lain. Nah, parabel yang biasa digunakan adalah parabel X dan juga parabel Y, di mana parabel X sebagai parabel yang faktor atau parabel yang independen, sedangkan parabel Y sebagai parabel yang akibat atau parabel yang dependen. Nah, kedua parabel ini diambil secara acak atau random, namun untuk parabel yang dipengaruhi harus selalu acak. Analisis regresi juga digunakan untuk memahami parabel bebas mana saja yang berhubungan dengan parabel terikat, serta untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk hubungan tersebut. Nah, baik, untuk pengerjaan dari analisis regresi dari kasus ini, maka langsung saja kita masuk ke videonya. Pertama, kita jumlahkan parabel X menggunakan autosum dengan cara di blok. Nah, hal yang sama juga dilakukan pada parabel Y. Kemudian kita hitung XI dikali YI dengan mengetik sama dengan, kemudian klik parabel X, klik bintang, kemudian klik parabel Y, kemudian enter, dan ditarik tanda plus sampai ke bawah, kemudian klik autosum untuk dijumlahkan. Kemudian klik XI kuadrat dengan sama dengan, lalu klik parabel X, tanda panah ke atas, lalu angka 2 dan enter, kemudian sama tanda plus ditarik sampai ke bawah, kemudian di autosum untuk dijumlahkan. Kemudian kita hitung B dengan cara perhitungan N dikali sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI. Klik sama dengan lalu buka kurung, klik nilai N tanda bintang, klik sigma XI YI, tutup kurung, tanda kurang, lalu sigma XI, tanda bintang, sigma YI, tutup kurung, enter. Kemudian sama dengan buka kurung, nilai N, lalu tanda bintang, nilai sigma XI kuadrat, tutup kurung, tanda kurang, buka kurung, nilai sigma XI, tanda panah ke atas, lalu angka 2, tutup kurung, dan enter. Nah, nilai yang didapatkan ini dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 10 dikali 331 dikurang 340 dikali 88, lalu dibagi dengan 10 dikali 12.062 dikurang 340 kuadrat. Hasilnya yaitu 3390 dibagi dengan 5020. Nah, klik sama dengan, klik nilai atas, dibagi ke nilai bawah, lalu enter. Hasilnya 0,675299, lalu dibulatkan jadi 0,68 atau pembulatan ke atas karena 5 adalah nilai di tengah-tengah. Kemudian dihitung nilai X rata-rata dengan cara ngetik sama dengan lalu average, lalu blok nilai lama produksi atau parabel X, tutup kurung, dan enter. Nah, hal yang sama juga dilakukan untuk parabel Y sebagai nilai rata-rata dari parabel Y. Untuk persamaan A yaitu Y bar dikurang B dikali X bar. Y barnya yaitu 8,8 dikurang 0,68 dikali 34,0. Dihitung nilai A dengan cara mengklik sama dengan, lalu klik nilai Y bar atau 8,8 tadi, kemudian tanda kurang, lalu klik nilai B,
atau kita klik saja 0,68, lalu di tanda bintang untuk dikalikan dengan X bar 34,0, dan hasilnya adalah negatif 14,32. Kemudian dihitung nilai Y aksen, yaitu dengan persamaan A ditambah B dikali X. Nah, nilai A nya tadi adalah negatif 14,32, kita masukkan, lalu tanda plus, kemudian nilai B nya adalah 0,68, lalu X. Ini adalah persamaan dari Y aksennya. Kemudian klik data, lalu klik yang analyze atau analisis data, atau juga data analisis. Kemudian saat muncul tampilannya, maka kita pilih saja itu regression. Nah, di regression ini nanti akan ada pilihan mengenai input Y rank dan juga input X rank. Kemudian ada output rank, dimana itu diblok saja untuk tempat kita meletakkan outputnya. Nah, untuk tampilan data analisisnya bisa seperti ini. Kemudian untuk tampilan pilihannya regresi seperti ini. Kemudian setelah tampil hasilnya, kita atur sedemikian rupa, kita letakkan saja sesuai keinginan. Maka makna persamaan dari persamaan Y aksen sama dengan A ditambah BX dari kasus ini, yaitu konstanta B0 sama dengan negatif 14,32, menunjukkan bahwa jika parabel X lama produksi, maka rata-rata nilai produk cacat atau parabel Y sebesar negatif 14,32. Sedangkan koefisien regresi atau B1-nya sama dengan 0,68, yang menunjukkan bahwa jika parabel X atau lama produksi meningkat sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan banyaknya produk cacat atau parabel Y, karena tanda plus pada koefisien regresi menunjukkan peningkatan, di mana jika parabel X meningkat, maka parabel Y juga akan meningkat. Kemudian kita akan melakukan uji hipotesis, di mana H0 yaitu pernyataan akan tidak terjadi pengaruh signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan untuk H1 yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Kemudian nilai alfa dari kasus ini yaitu 0,05 pada tingkat kesalahan 5%, kemudian nilai V value-nya dari perhitungan yaitu 7,02, E negatif 0,5. Kriteria uji dari hipotesis ini yaitu
H0 ditolak jika nilai V value-nya kurang dari alfa. Keputusannya H0 ditolak karena P sama dengan 7,02 E negatif 05 kurang dari alfa, yaitu 0,05. Kesimpulannya, jadi dengan menggunakan taraf signifikan 5%, dapat disimpulkan bahwa lama produksi berpengaruh signifikan terhadap banyaknya produk cacat. Kemudian kita masuk ke SPSS, data yang di Excel kita copy lalu kita paste di SPSS. Nah, ini adalah tampilan dari data view, lalu kita masuk ke variable view-nya. Yang kita ubah adalah name, lalu decimal, label, measure-nya. Nah, ini adalah perubahannya. Nah, untuk name yang di atas kita ubah menjadi X, yang di bawah menjadi Y. Kemudian desimalnya sama-sama 0. Lalu label yang pertama itu lama produksi dan yang di bawah adalah produk cacat, mewakili variabel X dan Y. Kemudian measure-nya kita ubah menjadi nominal keduanya. Kemudian pilih analyze, lalu get regression, lalu pilih linear untuk menghitung nilai regresi linearnya. Nah, kemudian lama produksi dan produk cacat kita masukkan ke dalam kolom dependent dan independent. Independennya yaitu lama produksi karena dia adalah variabel bebas. Kemudian dependennya adalah produk cacat karena dia terikat akan lamanya produksi. Kemudian pilih statistik, lalu centang seperti di gambar. Kemudian pilih continue. Kemudian pilih plots, di mana JBRD atau ZPRD untuk Y, kemudian SRASID atau SRE-SID untuk X, lalu pilih histogram centang, lalu normality probability plotnya juga centang, pilih continue. Nah, ini adalah output yang kita dapatkan dari perhitungan regresi menggunakan SPSS. Nah, kemudian masuk ke dalam perhitungan uji ANOVA. Uji ANOVA adalah sebuah bentuk khusus analisis statistik yang banyak digunakan dalam penelitian eksperimen. Uji ANOVA ini dikembangkan oleh R.A. Pisser, di mana uji ANOVA juga merupakan sebuah bentuk khusus analisis hipotesis statistik, di mana kita mengambil kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik inferentif. Pertama, kita jumlahkan kolom 1 menggunakan autosum, gitu juga kolom 2 dan 3. Kemudian masing-masing total dikuadratkan menggunakan sama dengan, kemudian klik data, lalu segitiga ke atas dan angka 2, kemudian enter. Kemudian tanda tambah ditarik ke samping kanan sampai ke 3, kemudian hasil dari total pertama di sum, di blok dari total pertama sampai total ketiga, lalu di enter sebagai nilai TI dot, kemudian yang di bawah juga dilakukan seperti hal demikian. Kemudian tabel di bawah kedua yaitu data dari yang pertama dikuadratkan lalu di enter, kemudian tarik tanda panahnya sampai ke bawah, kemudian dilakukan pada kolom kedua dan kolom ketiga. Kemudian masing-masing kolom ditotalkan menggunakan autosum. Kemudian masing-masing total dijumlahkan menggunakan sum dengan cara memblok barisnya ke 3 baris sebagai nilai sigma XIZ kuadrat. Kemudian nilai N yaitu sama dengan 7,
K banyak perlakuan sama dengan 3 dan alfanya adalah 0,05. Kemudian dihitung derajat bebas perlakuan, yaitu nilai K dikurang dengan 1. Kemudian galat adalah nilai K dikali dengan nilai N dikurang 1. Lalu untuk sumber variasi totalnya adalah total dari perlakuan dan galat. Kemudian masuk ke perhitungan jumlah kuadrat. Untuk menghitung JKP, yaitu dengan membagi nilai TI dot kuadrat dibagi dengan nilai N, lalu dikurangkan dengan nilai TI dot lalu dikuadratkan dan dibagi dengan nilai N dikali dengan nilai K. Kemudian nilai JKT yaitu dengan memasukkan nilai sigma XIJ kuadrat dikurang dengan nilai TI dot yang dikuadratkan dibagi dengan nilai N dikali dengan nilai K. Untuk menghitung JKG yaitu dengan mengurangkan nilai JKT dikurang dengan nilai JKP. Kemudian masing-masing dimasukkan ke dalam tabel ANOVA pada bagian kolom jumlah kuadrat. Untuk kuadrat rata-rata perlakuan yaitu dengan membagi nilai jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat bebasnya. Sama dengan jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas galat. Untuk statistik F-nya sama dengan membagi kuadrat rata-rata perlakuan dibagi dengan kuadrat rata-rata galat. Kemudian kita tulis F tabel dan juga F hitungnya. Di mana F tabelnya sama dengan 2,89. Sedangkan F hitungnya yaitu 5,45 pembulatan dari hasil di atas. Masuk ke dalam tahap uji hipotesa di mana H0 yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Sedangkan H1 yaitu ada rata-rata yang tidak sama. Kriteria uji dari analisis ANOVA ini yaitu H0 diterima jika F hitung kurang dari F tabel dan H0 ditolak jika F hitung lebih dari F tabel. Lalu dapat disimpulkan yaitu diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 5,45 lebih besar dari F tabel 2,87 sehingga H0 ditolak, yang berarti benar bahwa ada rata-rata yang tidak sama pada data. Dengan kata lain, rata-rata nilai keakuratan pH digital 1 tidak sama dengan rata-rata nilai keakuratan pH digital 2 tidak sama dengan rata-rata nilai keakuratan pH digital 3, di mana rata-rata nilai keakuratan pH digital dari keseluruhan sampel tidak memiliki kesamaan. Masuk ke data pengkategorian, di mana data pengkategorian ini untuk mengkategorikan pH digital 1 dengan angka 1, 2, dan 3 tidak memakai angka Romawi lagi. Nah, kemudian di copy paste data-data tersebut dalam bentuk urutan bukan menyamping agar dapat mempermudah perhitungan di SPSS. Pertama, kita copy paste data yang sudah dikategorikan di dalam Excel ke dalam SPSS. Kemudian di bagian variable view yang kita ubah adalah name, decimal, label, value untuk variabel pertama, dan juga measure. Name variabel pertama diganti dengan kategori underscore, kemudian name variabel kedua diganti dengan nilai. Untuk desimalnya kita ganti 0, untuk label pertama kita ganti dengan kategori, dan label kedua yaitu nilai keakuratan.
Untuk value yang parabel pertama kita ganti dengan menambahkan 1 pada value-nya, kemudian labelnya yaitu nilai keakuratan pH digital 1. Lalu klik add dan lakukan sebanyak 3 kali untuk value 2 dan 3. Kemudian klik OK, lalu measure-nya kita ganti dengan scale. Kemudian klik analyze, lalu compare means dan klik one way ANOVA. Setelah diklik, maka di tampilan kalian masukkan kategori sebagai faktor dan nilai keakuratan sebagai dependent list. Lalu klik post hoc, lalu centang 2K dan juga temp hands T2, kemudian klik continue. Kemudian pilih option, lalu centang descriptive, homogeneity operand test dan juga men's plot, kemudian klik continue dan klik OK, maka output akan keluar yaitu berupa analisis ANOVA dan juga analisis homogenitasnya. Kemudian masuk ke dalam uji homogenitas, di mana tabel yang kita ambil di SPSS yaitu adalah Test of Homogeneity Operands. Kriteria uji dalam uji homogenitas ini yaitu jika nilai signifikannya lebih besar dari alfa, maka datanya homogen. Sedangkan jika nilai signifikannya kurang dari alfa, maka data tidak homogen. Nah, alfa yang kita gunakan yaitu 0,05 atau tingkat kesalahan pada 5%. Nah, kesimpulan dari data yang didapat, dari hasil analisis data SPSS didapatkan hasil bahwa keseluruhan data nilai keakuratan pH digital terdapat data yang tidak homogen karena ada data yang kurang dari 0,05. Masuk ke dalam uji normalitas, di mana tabel yang dipakai adalah tabel test of normality di dalam SPSS. Nah, kriteria uji yang digunakan pada uji normalitas yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari alfa, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa, maka data berdistribusi tidak normal. Nah, nilai alfa yang digunakan yaitu 0,05, di mana tingkat kesalahan sekitar 5%. Kemudian, berdasarkan analisis data yang dilakukan menggunakan SPSS, didapatkan hasil bahwa nilai signifikan semua nilai keakuratan pH digital lebih besar dari alfa atau lebih besar dari 0,05, yang berarti data berdistribusi normal. Nah, kesimpulannya tidak perlu dilakukan transformasi data karena semua data berdistribusi normal.